dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Ramadan adalah lembaga pendidikan bagi orang-orang yang beriman. Waktunya lebih kurang 1 bulan, bisa 29, bisa 30 hari. Materi pendidikannya shaum, intinya adalah menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Puasa ini tidak saja mendidik kita mengendalikan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, saya kira memang sudah kebiasaan orang beriman lah itu. Tetapi puasa ini juga mendidik kita untuk menahan sesuatu yang sebenarnya boleh kita lakukan tapi tak kita lakukan karena kita disuruh untuk menahan. Semua pendidikan, semua lembaga pendidikan, semua sekolah bertujuan adalah untuk merubah orang-orang yang ikut pendidikan itu menjadi lebih baik. Semua pendidikan itu tujuannya. Maka ketika saya sampai di Magelang, ketika lulus jadi tentara, pelatih bilang begini, kalian masuknya kambing, keluarnya harus jadi sate katanya. Mak saya pikir-pikir, mak dawat juga pendidikan tentara. Bayangkan lah mak di sate wak di situ kan. Tapi setelah saya dalami maknanya, kalian selama di sini harus ada perubahan. Ya, kambing yang tadi masuk kemudian keluar menjadi sate, tentu nilai kambing setelah jadi sate itu lebih mahal ketimbang kambing kalau dijual bulan-bulan. Itu maknanya. Artinya selama mengikuti pendidikan ini harus ada perubahan, merubah dari perilaku sipil yang sebelumnya kita adalah seorang sipil menjadi perilaku seorang tentara. Jadi Ramadan ini juga begitu. Ramadan ini juga mendidik kita agar mau berubah. Pertama, mengendalikan diri bukan saja dari yang haram tadi saya katakan, tapi dari sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belanja ke pasar, ke pajak, kita membeli apa saja kita bisa karena kita memang punya duit. Tapi karena ini Ramadan, kata Allah, kau tahan, kau belanja sesuai kebutuhanmu saja. Itu sesuatu yang dibolehkan, tapi kita tahan. Kenapa? Karena kita memang dilatih untuk menahan. Ketika kita sanggup menahan dari yang halal, berarti hampir dipastikan yang haram tidak akan kita kerjakan lagi. Itu Ramadan mendidik kita. Makanya sebenarnya berdasarkan tahan menahan ini tadi, maka puasa ini sebenarnya bernilai ekonomis. Di mana nilai ekonomisnya? Karena kita disuruh menahan tadi. Saya orang kampung biasa makan 3 kali sehari, Pak. Pagi makan, siang makan, malam makan. Di kampung saya nggak ada sarapan pagi, yang ada makan pagi. Artinya makannya serius dan berkeringat. Sekarang Ramadan datang makan cuma 2 kali. Dalam hitung-hitungan kita sebenarnya dengan Ramadan ini bisa menanggung 1 kali makan. Harusnya begitu. Tapi apa yang terjadi? Nggak tahu kalau mak-mak di sini. Oh, di luar sana rata-rata ngeluh suaminya. Kenapa? Istri laporan, bang nggak belanja kita selama puasa ini. Berarti ada yang salah ini. Berarti Ramadan ini masih gagal mendidik kita untuk bisa menahan diri kita kalau masih keluarnya besar. Karena Nabi tidak ada mengajarkan kepada kita ketika kita berbuka puasa itu harus serba ada di meja makan itu, tidak ada. Tapi terjadi seperti itu. Yang ada di pajak itu ternyata begitu buka puasa, pindah ke meja makan itu semuanya. Padahal puasa ini disuruh untuk menahan. Jangan kau ikuti nafsumu. Itu karena kita memperturutkan hawa nafsu. Karena awak lapar nih, lapar. Jam pukul utuk tu aja pun ditengok, mengajak makan aja dia. Kalau udah lapar apa? Ya? Makanya ketika kita berbuka, segelas minuman saja itu luar biasa. Makanya salah satu kebahagiaan orang yang puasa ini adalah ketika berbuka. Makanya ketika orang dikasih, orang yang berpuasa itu dikasih dia bukaan sama kita ini, maka nilai itu luar biasa. Kenapa? Menyenangkan orang lain itu nilainya luar biasa, Bapak Ibu yang hormati. Nah, puasa ini mendidik kita untuk bisa menahan itu semua.
Begitupun ketika kita sudah berhadapan dengan makanan itu, kita boleh-boleh saja makan 2 piring, 3 piring, boleh-boleh saja. Tapi karena ini kau puasa, kau tahan. Rasakan kalau saudara-saudaramu yang di luar sana, jangankan 1 piring, makan saja belum tentu ada mereka pada saat buka puasa itu. Inilah yang harus kita rasakan ketika puasa itu. Kalau kita kan ini mundur jam waktu makan saja, Pak. Insya Allah kita ingatin nih, mundur jam makan saja. Tetapi ada saudara-saudara kita yang di luar sana itu yang belum ada kepastian, dan puasanya bukan Ramadan saja, mungkin sepanjang tahun mereka puasa. Nah, di mana kaitannya kita menyuruh menahan itu tadi supaya kita tidak memperturutkan hawa nafsu? Ketika kita tak mampu menahan, semua kita beli, akhirnya begitu kita makan, selera kita ditutup Allah, yang lainnya akan terbuang. Artinya mubazir. Betapa zalimnya kita. Banyak saudara-saudara kita yang makan saja susah, tahu-tahu membuang-buang makanan. Disitulah kita disuruh untuk menahan itu tadi. Nah, di samping kita menahan, Ramadan ini mendidik kita untuk mau merubah. Apa pendidikannya? Tiap malam kita melaksanakan tarawih berjamaah. Ini harus kita lakukan ini sepanjang Ramadan. Kita tarawih berjamaah. Tarawih itu sholat sunnah. Apa yang kita harus rubah setelah Ramadan ini? Setelah Ramadan ini tak ada lagi yang sholat wajib di rumah kecuali di masjid. Sekarang kita dilatih sepanjang 1 bulan ini, tarawih, sholat sunnah itu dilaksanakan di masjid. Habis Ramadan ini tak ada lagi yang sholat wajibnya di rumah, tapi semua di masjid. Kemudian setiap malam di Ramadan ini kita melaksanakan tarawih. Ini adalah bagian dari qiyamul lail. Apa harapannya? Habis Ramadan ini tahajud itu harus menjadi rutinitas kita. Jadi dalam Al-Quran itu Bapak Ibu yang kami hormati, ini tarawih, tahajud itu ibadah-ibadah tambahan. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilah. Di sebahagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahanmu. Berarti kalau tahajud itu ibadah tambahan, ada tempatmu menambahkannya. Ada pokoknya. Di mana pokoknya tahajud itu? Di mana tahajud ini sebagai tambahan? Kemana ditambahkan tahajud itu? Salat subuh berjamaah, itulah pokoknya. Makanya jangan gara-gara tahajud awal malam tak datang salat subuh berjamaah. Kemana mau ditambahkan tahajud itu? Padahal pokoknya adalah salat subuh berjamaah itu. Bapak Ibu yang kami hormati, makanya Nabi ketika orang tak datang salat subuh berjamaah ditegur sama Nabi. Padahal kenapa tak hadir ke masjid? Karena malam mungkin terlalu lelah munajat, tahajud, berzikir, sehingga kesiangan tak bisa datang ke masjid. Ditegur Nabi, Pak. Bayangkan, gara-gara tahajud saja tak datang ke masjid, ditegur Nabi. Apalagi gara-gara nonton bola, begadang. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita dibikin jadwal tiap hari ngantar di sini. Itu memancing saja, mengecas saja kita. Setiap bulan ini kita harus banyak berbagi. Karena dimotivasi Allah, Rasul dengan imbalan yang akan kita dapatkan ketika kita memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Ya. Kata Nabi, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat nilai pahala seperti yang didapatkan orang itu, sedikit pun tak dikurangi. Bayangkan.